Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strukturalisme. Pengertian strukturalisme. Strukturalisme merupakan cara pandang secara filosofis terhadap objek atau realitas. Strukturalisme sesungguhnya paham filsafat yang memandang dunia atau realitas sebagai sistem yang terstruktur, otonom, self-regulatif, dan objektif. Langkah yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti struktural murni menurut Endaswara adalah sebagai berikut. 1. Membangun teori struktur sastra sesuai dengan genre sastra yang diteliti. 2. Peneliti melakukan pembacaan secara cermat dan mencatat unsur-unsur struktur yang terkandung dalam bacaan itu. 3. Unsur tema. 4. Analisis tema. 5. Semua penafsiran unsur-unsur harus dihubungkan dengan unsur lain. 6. Penafsiran harus dilakukan dalam keadaan kesadaran penuh. Teori formalisme. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Metode yang digunakan metode formal. Kelahiran formalisme secara historis dapat dipicu oleh 1. Akibat penolakannya terhadap paradigma positivisme abad ke-19. 2. Kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora. 3. Pendekatan terhadap pendekatan tradisional. 4 konsep formalisme yaitu 1. Hakikat kesastraan. 2. Fabula dan sujet. 3. Otomatisasi. 4. Defamiliarisasi. Teori semiotika. Teori ini mengambil dasar pemikiran strukturalisme dari para peletak dasar teori strukturalisme. Jenis-jenis semiotik antara lain 1. Semiotik analitik. 2. Semiotik deskriptif. 3. Semiotik faunal zoosemiotik. 4. Semiotik kultural. 5. Semiotik naratif. 6. Semiotik natural. 7. Semiotik normatif. 8. Semiotik sosial. 9. Semiotik struktural. Semiotika berasal dari kata Yunani, semion yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsi tanda, dan produksi makna. Kerja penelitian semiotik. 1. Analisis semiotik tingkat pertama. Pemaknaan linguistik denotatif. 2. Analisis semiotik tingkat kedua. Pemaknaan semiotik konotatif. Teori strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik memiliki beberapa ciri. 1. Perhatiannya terhadap keutuhan totalitas. 2. Strukturalisme tidak menelaah struktur pada permukaannya. 3. Analisis yang dilakukan menyangkut struktur sinkronis, bukan diakronis. 4. Metode pendekatan yang anti-kausal. Beberapa prinsip dan teori strukturalisme genetik menurut Hudayat sebagai berikut. A. Karya sastra sebagai fakta kemanusiaan. B. Karya sastra sebagai produk subjek kolektif. C. Karya sastra sebagai ekspresi pandangan dunia. D. Struktur karya sastra dan struktur sosial. Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.